Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang beribadah secara onsite maupun Bapak Ibu yang beribadah secara live streaming atau secara online. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita pada minggu hari ini. Pada kesempatan hari ini kita akan memperingati hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan, gereja Tuhan berdiri dan tentu dipimpin oleh Tuhan sampai pada saat ini. Kita akan melihat bagian kebenaran firman Tuhan. Yang pertama kita membuka dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 18 dan juga ayat yang ke-26. Lalu kita persiapkan juga satu bagian dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18 dan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat ke-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus dan karyanya. Ketika kita bicara tentang Roh Kudus, maka Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Banyak orang berpikir bahwa Roh Kudus hanya sebatas kuasa, sehingga tidak heran orang-orang tertentu yang memiliki pemahaman dan menganggap Roh Kudus bukan Allah, Roh Kudus hanyalah kuasa, Roh Kudus hanyalah power,
Sehingga mereka menganggap bahwa Roh Kudus itu bisa ditransfer, bisa diberikan oleh seorang kepada yang lain. Itu seringkali terjadi dalam kehidupan gereja, dan bahkan gereja saat ini pun masih ada yang melakukan hal-hal yang demikian. Beberapa waktu lalu saya pernah hadir di salah satu gereja di dalam ibadah malam untuk menantikan pencurahan Roh Kudus. Apa yang terjadi dan apa yang dilakukan? Seorang hamba Tuhan berkata kepada jemaatnya, siapkanlah dirimu, siapkan hatimu, siapkan hidupmu. Aku akan mentransfer Roh Kudus kepadamu. Itulah fenomena. Apakah demikian gereja yang sesungguhnya? Tentu tidak. Oleh sebab itu gereja harus memahami, mengerti akan pribadi Allah yang sejati, Allah yang sesungguhnya, Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus Tuhan, dan Allah Roh Kudus yang berdaulat atas kehidupan manusia. Ketika kita bicara tentang karya Roh Kudus, orang berpikir bahwa Roh Kudus berkarya setelah Kristus mati, bangkit, dan naik ke surga. Sebelum-sebelumnya Roh Kudus tidak berkarya. Baca Alkitab baik-baik. Kembali kepada kejadian. Apa yang dilakukan oleh Allah ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Maka roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bacalah ketika Tuhan menciptakan manusia. Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sehingga ketika kita bicara tentang Roh Kudus dan karyanya, maka bukan hanya bicara tentang pasca kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus, tetapi juga berbicara tentang bagaimana keterlibatan Allah Roh Kudus di dalam menciptakan segala sesuatu. Allah yang berdaulat, Allah yang berotoritas di dalam kehidupan manusia. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Maka ketika bicara tentang karya Roh Kudus itu adalah karya yang begitu sangat luas. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita membatasi atau melihat karya Roh Kudus berdasarkan bacaan kita. Baik dari Injil Yohanes maupun dari kitab Kisah Para Rasul sebagai satu penggenapan dari apa yang Kristus janjikan kepada para muridnya. Sebelum ia mati, sebelum ia disiksa, dicerca, dianiaya, sebelum ia disalibkan, Yesus sudah mengingatkan kepada para muridnya tentang apa yang akan mereka alami. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang karya, maka karya itu sangat menentukan pribadi dari seseorang. Atau sebaliknya, pribadi menentukan suatu karya. Pribadi yang baik menghasilkan karya yang baik. Karya yang baik dihasilkan oleh pribadi yang baik. Karena itu waktu Yohanes Pembaptis mau dipenggal oleh Raja Herodes, maka Yohanes Pembaptis mengutus muridnya untuk datang kepada Yesus. Tanyakan kepada Yesus, engkaukah Mesias, engkaukah yang dinantikan itu, engkaukah yang akan datang itu. Maka Yesus menjawab kepada utusan Yohanes itu, pergilah. Dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku. Ketika bicara tentang Kristus, maka bicara tentang karya Kristus. Orang melihat ini karya Kristus ini yang dilakukan oleh Yesus Kristus ini tidak seperti yang dilakukan oleh manusia. Pada umumnya tidak seperti yang dilakukan oleh rabi-rabi Yahudi. Tidak seperti yang dilakukan oleh pengajar-pengajar Yahudi. Maka dia ini bukan nabi biasa. Dia ini bukan pengajar biasa. Dia ini adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Tuhan itu. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, maka ketika kita merenungkan tentang bagian karya Roh Kudus, maka bagaimana Yohanes ingatkan kepada murid-murid Kristus. Ketika Yesus menyatakan tentang apa yang terjadi pada dirinya, dia akan mati, bangkit, dia akan diserahkan kepada tangan orang yang
tidak mengenal Allah dan dia akan disiksa, maka para muridnya begitu mengalami yang namanya ketakutan. Tidak heran ketika mereka mengalami yang namanya ketakutan, kegentaran, dan bahkan kesedihan yang mendalam. Karena siapa lagi yang membimbing mereka? Siapa lagi yang mengajar mereka? Siapa lagi yang menjadi pembela bagi mereka tatkala mereka berhadapan dengan pengajar-pengajar sesat? Maka begitu sedih mereka. Begitu ketakutan mereka. Begitu kegentaran melanda mereka. Injil Yohanes yang kita baca tadi. Bagian dari bagaimana Kristus mengingatkan kepada para murid bahwa dia tidak meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Dia tidak membiarkan mereka dalam kesendirian. Dia tidak membiarkan mereka tanpa penolong. Dia tidak membiarkan mereka tanpa penghibur. Dia akan naik ke surga, tetapi ada Roh Kudus yang diberikan kepada mereka. Untuk apa? Roh Kudus diberikan kepada mereka. Tentu bagian demi bagian nanti akan kita lihat. Para murid ketika Roh Kudus belum dicurahkan, Kristus sudah mati. Mereka mengalami kegentaran yang begitu luar biasa. Bahkan sebelum Pentakosta dikatakan murid-murid begitu sulit untuk melakukan hal-hal yang mudah pun begitu sulit untuk mereka lakukan. Tetapi ketika Pentakosta sudah terjadi, Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus sudah memenuhi para murid. Mereka menjadi mudah melakukan hal-hal yang sulit. Ketika Roh Kudus belum dicurahkan, mereka belum menerima Roh Kudus, maka hal-hal yang mudah betapa sulitnya mereka lakukan. Sulitnya mereka untuk memberitakan Injil, sulitnya mereka membuka mulut untuk menyampaikan tentang kebaikan-kebaikan dan kasih Kristus. Bahkan ketakutan-ketakutan menjadi bagian dalam hidup mereka. Tetapi setelah mereka mengalami dan menerima Roh Kudus dalam hidup mereka, maka hal-hal yang sulit pun menjadi hal-hal yang mudah untuk mereka lakukan. Penjara pun tidak menjadi hal yang menakutkan bagi mereka tatkala mereka harus memberitakan Injil. Karya Roh Kudus bagi orang percaya. Berdasarkan bacaan kita, maka kita melihat, kita mendapatkan Yohanes menyampaikan tentang karya Roh Kudus. Pertama, bahwa menolong orang percaya. Roh Kudus menolong orang percaya. Aku akan memberikan atau mengirimkan Roh penolong kepadamu. Roh Kudus menjadi pribadi Allah yang menolong setiap orang percaya. Sekiranya kita menyadari, memahami ini, tentu ya, adapun hal-hal yang sulit, hal-hal yang gentar, kita hadapi, hal yang membuat kita seakan-akan putus asa dalam menghadapi kehidupan, kita menjadi kuat karena kita sadar ada pribadi Allah Tritunggal, yaitu Allah Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kita. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu. Dan penyertaan Allah Roh Kudus bukan penyertaan yang sementara, bukan penyertaan yang temporal, bukan penyertaan yang hanya sesaat keluar masuk, tidak. Tetapi Dia berdiam di dalam hidup orang percaya. Dia tinggal di dalam kehidupan orang percaya. Penyertaan Allah Roh Kudus bukan penyertaan yang ya udah 1 menit ini dia sertai kita, nanti dia tinggalkan kita. 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tidak. Tapi penyertaan Allah Roh Kudus adalah penyertaan yang kekal, penyertaan yang selama-lamanya bagi orang yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa ini kayaknya Allah meninggalkan saya. Saya dalam penderitaan yang berat, saya dalam kesulitan, saya dalam pergumulan yang tidak mudah. Di mana Allah?
Kok Allah tidak hadir dalam kehidupan saya? Ketika kita memahami bagian ini, maka kita sadar bahwa Allah Roh Kudus, Allah yang menolong orang penyakit. Penolong berarti seseorang yang dipanggil untuk berjalan bersama-sama dan mempunyai pengertian. Seseorang pribadi yang memberikan pertolongan, menuntun, membimbing, memberikan penghiburan, mendorong, menguatkan, dan menasehatkan. Allah Roh Kudus, Allah yang menolong kehidupan kita. Yang menyertai setiap kehidupan orang percaya. Penyertaan di dalam konteks penyertaan Allah. Maka penyertaan Allah itu penyertaan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan orang percaya. Penyertaan dengan kata dasar yang dipakai di sana sebetulnya bersama-sama. Sama seperti Kristus ketika ia menyatakan adalah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan, sampai akhir zaman. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan manusia atas hidup kita sangat sementara. Penyertaan suami atas pasangannya, atas istrinya sementara. Paling tidak sampai maut memisahkan. Penyertaan suami terhadap istri sementara. Penyertaan istri terhadap suami sementara. Penyertaan orang tua terhadap anak-anak sementara. Demikian juga dengan orang tua atau anak-anak hadir dalam kehidupan orang tua menyertai mereka juga sementara. Penyertaan sahabat, teman sementara. Tapi penyertaan Allah Roh Kudus dalam kehidupan kita tidak pernah berkesudahan. Tuhan besertamu. Tuhan menyertaimu. Dengan satu semangat bahwa di balik salam Roh Kudus menyertaimu, terletak kesadaran akan karunia Roh yang di dalamnya Tuhan sendiri hadir bersama dengan orang percaya. Baik secara individu maupun secara komunal dalam konteks gereja. Oleh sebab itu kalau gereja Tuhan di segala abad dan tempat masih berdiri sampai pada saat ini. Bukan karena kehebatan gereja itu sendiri. Tapi karena pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa, menopang, menjaga, memelihara gereja. Di dalam perjanjian lama kita sering membaca di sana, menemukan bagaimana Tuhan menyertai orang-orang percaya. Tuhan menyertai umat Israel, Tuhan menyertai Yosua, Tuhan menyertai Musa, Tuhan menyertai Abraham, dan Tuhan menyertai para nabi. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Dan bahwa orang lain memperhatikan kehadiran orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Maka sekiranya Tuhan menyertai kita, orang-orang lain di sekitar kita melihat adanya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, umat Tuhan. Kita menemukan dengan bagaimana Tuhan menyertai kehidupan orang-orang kudus. Tuhan memimpin kehidupan umatnya saat ini. Saya dan saudara, kalaupun kita boleh ada, karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tinggal, Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Dia berdiam, dia berkemah. Maka di dalam bagian lain Paulus mengatakan, jangan bermain-main dengan tubuhmu. Jangan bermain-main dengan hidupmu. Karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Bait Allah, di mana Roh Kudus berdiam di sana. Jangan menjadikan lagi hidupmu dan hidupku sebagai hamba dosa. Sebagai tempat di mana iblis berusaha untuk menghancurkan hidup kita. Tapi jadikan hidup kita sebagai tempat kebenaran berdiam di sana. Kebenaran bertahta di sana. Kebenaran menemukan tempat di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Maka bicara tentang Roh Kudus dan karyanya, Yohanes melihat, Yohanes mencatat dari apa yang dikatakan Yesus, bahwa Roh Kudus memberikan penghiburan. Roh Kudus memberikan penghiburan. Roh itu akan menjadi penghibur bagimu. Tatkala kamu susah, tatkala kamu mengalami pergumulan-pergumulan dan bahkan kamu tidak mampu mengungkapkan penderitaan, kesulitan, kesedihan yang ada di dalam hatimu. Tatkala kita tidak mampu lagi berkata-kata dengan kata-kata yang keluar dari bibir mulut kita, Allah, Roh Kudus menolong kita, memampukan kita, dan bahkan menyampaikan pergumulan kita. Dialah yang menuntun kita dan menolong kita, menjadikan kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Tatkala menghadapi pergumulan-pergumulan berat, tak jarang kita manusia mengalami frustasi, putus asa, dan tidak mampu, dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi pribadi Allah Roh Kudus yang berdiam di dalam kehidupan kita, memberikan kekuatan kepada kita, menolong kita untuk berbicara kepada Tuhan. Oleh sebab itu betapa bersyukurnya kita. Di hari Pentakosta ini kita diingatkan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus yang adalah penghibur itu, yang adalah penolong, yang adalah pemimpin. Dia juga yang menjadi guru agung bagi kita. Dia yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu. Apa yang diajarkan oleh Roh Kudus? Apa yang diingatkan oleh Roh Kudus? Ketika Yesus mengatakan, dialah yang mengajarkan kepadamu segala sesuatu. Dialah yang akan mengingatkan kepadamu semua yang telah kulakukan. Di dalam konteks bacaan kita, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-15 tadi, dari kitab Yohanes pasal 14, maka Yesus kembali mengingatkan, dialah yang mengajarkan kepadamu tentang kasih. Dialah yang mengingatkan kepadamu segala sesuatu yang telah kulakukan. Bagaimana aku mengasihi engkau. Bagaimana aku memelihara engkau. Bagaimana aku memimpin engkau. Bagaimana aku menolong engkau. Bagaimana aku menjadi alat yang begitu luar biasa. Memberikan sukacita, damai, dan sejahtera bagimu. Oleh sebab itu kenapa Kristus mengingatkan hal demikian kepada para muridnya. Karena manusia cenderung untuk apa? Lupa. Lalai. Ya, tidak mudah untuk menjadi seorang pengajar. Apalagi kalau murid yang diajar itu, waduh, diajar susah sekali mengerti. Diajar berkali-kali, belum mengerti. Kadang menjadi guru atau menjadi dosen itu bisa frustasi. Ini udah diajar gini nih. Enggak lagi, lupa lagi. Ajar gini ini, enggak tahu lagi. Karena itu betapa bersyukurnya kita sebagai umat-umat Tuhan yang lalai, lemah, rapuh, dan bahkan seringkali tidak setia. Tapi Allah Roh Kudus dengan kesetiaan, kesabaran, membimbing, mengajar kita, menopang kita. Sekiranya Tuhan tidak penuh belas kasihan, maka binasa semua kita. Allah Roh Kudus, Allah yang mengajar akan karya Kristus, mengajar akan cinta kasih, mengajar bagaimana hidup sebagai murid-murid Kristus, mengajar akan hidup bagaimana berbagi, mengajar bagaimana hidup berfellowship, mengajar bagaimana hidup memperhatikan. Karena itu kalau kita membaca kehidupan jemaat mula-mula pasca pencurahan Roh Kudus, bagaimana mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka bertekun dalam doa, mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka bertekun di dalam memecahkan roti. Mereka bertekun di dalam berbagi kehidupan, sharing kehidupan yang begitu luar biasa. Itulah yang sebetulnya Roh Kudus ingin ajarkan kepada saya dan saudara. Bukan menjadi pribadi yang egois. Bukan menjadi pribadi yang angkuh. Bukan menjadi pribadi yang cuek. Bukan menjadi pribadi yang tidak peduli dengan kehidupan orang di sekitar. Tapi Roh Kudus mengajarkan kepada kita
tentang bagaimana hidup dalam cinta kasih itu. Dia mengingatkan kepadamu dan mengingatkan kepadaku tentang hidup sebagai anak-anak Allah. Bagaimana kehidupan karya Roh Kudus yang begitu luar biasa dalam kehidupan umat Tuhan. Ketika Yesus sudah mati, bangkit dan naik ke surga, mereka menyaksikan akan kenaikan Kristus. Malaikat berbicara kepada para murid, pergilah ke Yerusalem, nantikanlah dia di sana. Dia yang kamu lihat naikin, dia akan datang juga. Para murid dinantikan atau diperintahkan untuk menantikan pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Kristus sebelum Kristus disalibkan. Maka di dalam kitab Kisah Para Rasul yang kita baca tadi sebagai satu penggenapan dari apa yang Kristus janjikan kepada para muridnya. Apa yang terjadi di sana? Bagaimana karya Roh Kudus tatkala Roh Kudus dicurahkan kepada gereja Tuhan, kepada para murid, kepada umat Tuhan zaman itu. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang percaya dalam memberitakan Injil. Dia memberikan kepada mereka kemampuan untuk berkata-kata dalam kata-kata yang bisa dimengerti. Dalam kata-kata yang bisa dipahami. Bukan dalam kata-kata yang penuh penafsiran. Bukan dalam kata-kata yang perlu untuk bagaimana nih artinya. Tidak. Oleh sebab itu orang-orang yang hadir di sekitar para muridnya, mereka terkagum dan tercengang. Bagaimana mungkin? Mereka ini adalah orang-orang Galilea yang tidak pernah belajar bahasa asing, lalu kok bisa mengerti bahasa kita? Dan kita mengerti apa yang mereka ucapkan. Jadi Roh Kudus berkarya dalam hidup orang percaya, membuat keteraturan, bukan membuat kekacauan. Bayangkan kalau dalam ibadah, orang berbahasa satu dengan yang lain tidak bisa dimengerti. Lalu mengatasnamakan dia penuh dengan Roh Kudus. Baca konteks baik-baik. Orang-orang, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi yang masuk ke dalam kelompok Yudaisme, menggabungkan diri dengan orang Yahudi. Mereka mengerti, memahami apa yang Roh Kudus sampaikan kepada para rasul. Mereka tercengang. Mereka heran. Bukankah mereka semua berkata-kata orang itu adalah orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar? Lalu mereka berbicara dalam bahasa kita. Bahasa yang kita pakai sehari-hari. Bahasa yang kita pakai dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam rumah tangga kita, dalam bisnis kita. Tatkala kita berdagang, tatkala kita melakukan segala sesuatu. Ini bahasa yang kita pakai. Bukan bahasa yang tidak dimengerti, tapi bahasa yang dimengerti. Maka karya Roh Kudus, ketika Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul, ingin memperlengkapi para rasul, memperlengkapi orang-orang kudus untuk berbicara kepada orang-orang di sekitar tentang Injil Kristus. Oleh sebab itu ketika orang mengatakan, wah mereka lagi mabuk, mereka sedang mabuk, ada aja yang nyindir itu ya. Bukan hanya zaman sekarang, zaman dulu pun ada orang yang nyindir-nyindir itu. Tapi apa? Oh, mereka lagi mabuk oleh Petrus berdiri dan berkata, tidak. Lalu Petrus memberitakan tentang Kristus Yesus yang mati, bangkit dan naik ke surga itu. Jadi Roh Kudus di dalam konteks pemberitaan Injil, maka membuat para murid begitu berani, membuat para murid begitu antusias, membuat para murid begitu bersemangat, bergairah untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bergairahkah kita untuk melayani Tuhan? Memberitakan Injil Tuhan lewat kehidupan keseharian kita. Barangkali kita tidak bisa apa-apa, saya nggak bisa berkata-kata memberitakan Injil. Sepatah dua patah kata ketika kita memberitakan Injil itu penting. Disertai dengan satu kehidupan yang nyata. Kehidupan yang benar. Kehidupan yang bisa dilihat oleh orang.
Maka ketika kita mengingat tentang hari Pentakosta, hari di mana gereja didirikan oleh Tuhan, hari di mana gereja dibangkitkan oleh Tuhan, dan terus menerus Tuhan menyertai, memelihara gerejanya. Roh Kudus diberikan, Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus dianugerahkan di dalam hati orang percaya, membuat orang yang mendengar berita firman, mendengar Injil, lalu mereka mengerti akan Kristus Yesus Tuhan itu. Karena itu ketika kita sudah memberitakan Injil, dan orang lain tidak mengerti, tidak memahami, dan bahkan tidak pernah mau membuka hati, jangan berkecil hati. Karena bukan kekuatan manusia untuk mempertobatkan manusia yang lain. Tetapi Roh Kuduslah yang membuat orang untuk sadar akan dosanya. Maka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16, Yohanes mengingatkan, Roh Kudus, Roh kebenaran yang menginsafkan dunia akan dosa, akan penghakiman, dan akan kebenaran. Karena itu bersyukurlah ketika kita berdosa, lalu kita diingatkan oleh Tuhan. Itu artinya Tuhan mengasihi kita. Ketimbang kita berdosa, kita dibiarkan dalam keberdosaan itu. Dan bahkan kita menekan hati yang berdosa itu, supaya tetap dalam kondisi yang berdosa. Betapa berbahayanya Roh Kudus yang menginsafkan kita akan kesalahan kita. Salah kita. Aduh, saya berdosa. Saya misalnya salah, saya berdosa. Diingatkan oleh Roh Kudus. Maka bersyukur kepada Tuhan kalau ada orang yang menyadar ingatkan kepada kita akan kesalahan kita. Jangan pernah menjadi orang yang tidak pernah menyadari kesalahan dan bahkan kalau berpikir, wah saya tidak pernah ada kesalahan dan tidak pernah ya ada yang bisa membenarkan atau mengoreksi kehidupan saya. Kalau sampai pada titik itu kehidupan umat Tuhan, kehidupan orang-orang percaya, maka betapa berbahayanya. Siapapun kita manusia, ketika kita menjalani kehidupan naik turun dinamika iman kita, kita disadar ingatkan oleh Tuhan. Tuhan menegur kita, Tuhan menguatkan Tuhan memimpin kehidupan kita. Maka hal yang terbesar yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa adalah bagaimana Dia mereformasi hidup kita. Mengembalikan kita dari kesesatan kita. Mengembalikan kita dari keberdosaan kita. Mengembalikan kita dari jalan yang jauh daripada Allah. Untuk kembali kepada jalan kebenaran. Dan mentransformasi terus menerus kehidupan kita. Membaharui, mengubah kehidupan kita dari hari ke hari. Sehingga hidup kita oleh pertolongan Roh Kudus menjadi hidup yang serupa dengan Kristus Yesus Tuhan itu. Kalau kita membaca dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Maka di sana Paulus menuliskan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan dengan kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar anaknya dalam kemuliaan yang kekal. Roh Kudus mengubahkan kehidupan kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Menanggalkan dosa kita, menanggalkan kejahatan kita, lalu melakukan kebenaran Allah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memimpin kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita untuk menjalani kehidupan sebagai anak-anak Allah yang dikasihinya, yang dicintainya, yang dididiknya, yang disiplinnya, yang ditegurnya, yang dibimbingnya, yang diajarnya, agar hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.